Kita ke informasi lain, Saudara. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong. Laporan dibuat Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya Abdul Haji Telouhu. Rismon dilaporkan usai menyebut Yusuf Kala sebagai sosok di balik gerakan ijazah Presiden Jokowi dengan imbalan 5 miliar rupiah. Tak hanya Rismon, JK juga melaporkan sejumlah akun YouTube seperti Ruang Konsensus, Musik Ciamis, dan Mosato TV yang dianggap menyebarkan narasi negatif hingga tudingan makar. Barang bukti berupa 3 video dibawa kuasa hukum JK saat membuat laporan ke Barreskrim. Hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Kuasa hukum Rismon Sianipar memberikan respon terkait laporan Yusuf Kala ke Barreskrim Polri. Jahmada Girsang menyatakan pihaknya belum mengambil sikap dan memantau proses hukum yang berjalan. Menurutnya laporan tersebut masih harus melewati tahap verifikasi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk menganalisis keabsahan bukti-bukti awal yang diajukan pelapor. Melalui pesan yang diterima Kompas TV, penasihat hukum Rismon Sianipar bilang, atas LP Pak JK saya pikir biarkan saja dulu. Kan tidak segampang itu membuat laporan. Nanti di SPKT diuji, analisa dulu, bukti-bukti awal apa yang disodorkan pelapor. Saya hanya menonton aja dulu karena sejauh ini klienku Rismon tidak pernah menyebut seperti yang di video-video beredar itu. Ketua Umum Joma Nusantara Bersatu Andi Azwan menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh Yusuf Kala. Meski demikian, ia berharap Yusuf Kala meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Rismon Sianipar sebelum melapor ke polisi. Kami mengadakan wawancara dengan saudara Rismon dan dia menjelaskan semua itu dan ini real, bukan AI. Nah, kalau kita melihat situasi ini, memang adalah hak konstitusi dari Pak JK ya untuk melakukan pelaporan itu sendiri. Yang kami agak sayangkan adalah sebaiknya melakukan suatu somasi terlebih dahulu, meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam laporan tersebut sebelum melakukan yang namanya pelaporan langsung ke Barreskrim. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala resmi melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim Polri atas dugaan fitnah dan penyebaran berita bohong. Yusuf Kala menyebut alasan yang melaporkan Rismon karena dituding mendanai Roy Suryo CS dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. JK tegas membantah tuduhan itu dan meminta Rismon untuk membuktikan tudingannya. Bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal. Menanggapi pembelaan Rismon yang menyebut video itu adalah hasil olahan kecerdasan buatan atau AI, kuasa hukum menegaskan hal itu harus dibuktikan secara hukum oleh penyidik. Pihak JK menyertakan 3 video sebagai barang bukti untuk menjerat para terlapor dengan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP baru serta Undang-Undang ITE. Tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Yang viral itu bukan
Pak Rismon. Jadi mau diuji dulu di sini. Dengan atau sudah video, yakin? ya dengan video yang kami miliki itu patut kami duga. Ya maksudnya keyakinan kita itu berdasarkan bukti yang sudah kami miliki gitu kan. Oke, siap. Video yang didapat dari viral di internet. Dari viral internet. Sebelumnya, pada Rabu kemarin, tersangka kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, menandatangani kesepakatan restoratif justice dengan pihak pelapor di Polda Metro Jaya. Rismon mengaku keputusan itu berdasarkan hasil penelitian terbaru soal keaslian ijazah Joko Widodo. Rismon memastikan penelitiannya bersifat independen dan bebas dari kepentingan apapun termasuk kepentingan politik. Ya, restoratif justice yang saya ajukan tanpa ada paksaan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, itu murni dari saya dan saya ceritakan kepada pengacara saya, Bang Jahmada Girsang, lalu diproses di Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada pengaruh dari siapapun, murni dari hasil penelitian saya yang baru. Selain Rismon, tim hukum JK juga melaporkan sejumlah akun YouTube seperti Ruang Konsensus, Musik Ciamis, dan Mosato TV karena dianggap membuat narasi makar dan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Tim Liputan, Kompas TV.